Firman Tuhan hari ini dari Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Sekarang siapkan persembahannya. Persembahannya yang rapi ya. Jangan dilecek-lecekin ya. Nah, sebelum kita mulai memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, kita yel-yel dulu. Inang punya yel-yel, tapi Inang dulu ya. Aku mau mengampuni orang lain. Sekali lagi ya. Aku mau mengampuni orang lain. Adik-adik, pasti semua bergembira karena Tuhan sudah mengasihi kita. Kita puji lagu dengan mari kita bergembira. Adik-adik, silakan duduk yang manis. Kita mau memulai ibadah kita. Kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Ya Allah Tuhan kami, terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu untuk hari ini. Engkau berkati kami, Engkau berikan kesehatan Tuhan. Engkau masih melindungi kami dimanapun kami berada. Tuhan, kami sebentar memulai ibadah kami. Berkati kami Tuhan dalam mendengarkan dan memuji nama-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang menyertai kami, anak-anak sekolah minggu di rumah masing-masing Tuhan. Ampuni atas segala dosa dan kesalahan kami supaya layak kami di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Cinta kita pada Tuhan Yesus dalam sekali. Seperti lagu berikut ini, I Love Jesus. Deep down, deep
dalam sekali cintaku, dalam sekali cintaku, dalam sekali. Adik-adik, duduk yang manis, yang rapi, kita akan mengucapkan titah. Titah kita pada hari ini diambil dari Matius 6 ayat 14 dan 15. Sama-sama kita mengucapkannya ya. Karena jikalau kamu mengampuni orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Sekali lagi ya. Karena jikalau kamu mengampuni orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Mari kita berdoa memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, sebagai keluarga Tuhan, kita harus saling mengasihi. Seperti lagu berikut ini, Ku Cinta Keluarga Tuhan. Adik-adik, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Dengan sikap berdoa, mari kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga,
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Adik-adik, duduk yang manis. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita bernyanyi mengampuni lebih sungguh. Nah adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Bapa yang bertata di kerajaan surga, kami bersyukur berterima kasih Engkau masih menyertai kami di dalam kebaktian kami hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan membaca firman-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Berkati hati dan pikiran kami semua ya Tuhan, sehingga kami bisa mengerti akan firman-Mu dan belajar juga melakukan segala yang Kau perintahkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terlebih dahulu kami mohon ampun akan dosa-dosa kami, supaya kami layak di hadapan-Mu. Inilah Tuhan doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama-Mu. Amin. Firman Tuhan hari ini dari Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Mari kita baca bersama-sama. Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan
dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Nah adik-adik, coba kalian perhatikan gambar wajah kakak di samping ini. Lagi ngapain kakaknya? Wajah? Iya betul, itu wajah kakak yang sedang sedih. Coba perhatikan satu lagi, wajah kakak di samping ini sedang takut. Betul sekali adik-adik, itulah wajah takut dan sedih. Itu adalah wajah yang sedang melakukan kesalahan, sedang berbuat salah. Wajah kita takut dan sedih. Tapi adik-adik, kalau kita sudah mendapatkan maaf dari teman-teman kita akan merasakan gembira, happy adik-adik. Nah, itulah adik-adik, wajah yang sudah dimaafkan. Sama seperti kisah Yusuf dan saudara-saudaranya berikut ini. Yusuf adalah anak kesayangan papanya, yaitu Bapak Yakub. Yusuf punya saudara-saudara yang iri kepadanya karena Yusuf mendapatkan jubah yang sangat indah dari papanya. Apalagi saat Yusuf menceritakan tentang mimpinya kepada orang tua, papa mamanya, dan saudara-saudaranya. Mimpinya itu ada dua adik-adik. Yang pertama, tentang berkas-berkas gandum papa mamanya dan saudara-saudaranya menyembah berkas gandum Yusuf. Dan yang kedua, mimpi Yusuf adalah matahari dan bulan dan 11 bintang menyembah kepada Yusuf. Saudara-saudara Yusuf ingin menyakiti Yusuf, menyingkirkan Yusuf. Mereka berkata, "Mengapa kita harus tunduk kepadanya? Sombong sekali dia," kata saudara-saudaranya itu. Suatu kali, Yusuf disuruh papanya untuk melihat kakak-kakaknya yang sedang menggembalakan kambing domba papanya. Waktu itu, Yusuf hampir tiba di tempat mereka mengembalakan kambing domba. Saudara-saudara Yusuf berniat untuk mengambil jubahnya dan menyingkirkannya, menyakiti Yusuf. Tapi salah satu dari mereka memiliki ide. Apa itu idenya? Yusuf dimasukkan di dalam sumur yang kering, adik-adik. Sumur yang dalam dan kering. Dan Yusuf tidak dapat keluar dari sumur itu. Yusuf mengalami penderitaan dan kesulitan yang besar karena saudara-saudaranya berbuat jahat kepadanya. Yusuf kemudian dijual kepada Potifar dan kemudian dijadikan budak. Dan dia juga sempat dipenjara, walaupun Yusuf tidak melakukan kejahatan. Tetapi lewat semua penderitaan dan kesedihan itu, Yusuf tetap mengandalkan Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan, sehingga Yusuf diberi hikmat oleh Tuhan untuk mengartikan mimpi Raja Fir'aun. Yusuf kemudian dibebaskan dari penjara dan dia diangkat menjadi penguasa atas Mesir. Wah.
pada saat kelaparan terjadi di mana-mana, di semua negeri-negeri, termasuk di tempat di mana keluarga Yusuf berada, saudara-saudara Yusuf kemudian pergi ke Mesir untuk membeli makanan di sana. Dan adik-adik tahu, mereka bertemu dengan Yusuf yang saat itu menjadi penguasa Mesir. Yusuf mengenali mereka. Dia ingat, dia tahu kalau itu adalah saudara-saudaranya. Tapi saudara-saudara Yusuf tidak mengenali Yusuf karena sudah lama sekali tidak bertemu. Saat Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya, Yusuf bisa saja membalas perbuatan jahat saudara-saudaranya itu dengan lebih jahat harusnya. Tapi Yusuf tidak mau melakukannya karena Yusuf memiliki kasih. Kasihnya itu lebih besar lagi untuk saudara-saudaranya daripada apa? Daripada kemarahannya, daripada keinginan untuk membalasnya. Yusuf lebih memilih untuk mengasihi saudaranya. Kemudian Yusuf memanggil pelayannya dan menghidangkan makanan kepada saudara-saudaranya itu. Setelah itu Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya, dan mereka semua berpelukan. Yusuf mengampuni saudara-saudaranya karena kasih. Dia mengampuni saudara-saudaranya. Yusuf kemudian memenuhi segala keperluan keluarganya. Pada suatu kali, pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu, dan didapatinya mereka di Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka. Tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Ketika Ruben mendengar hal ini, sebab itu katanya, "Janganlah kita bunuh dia." Ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang, dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir." Menangislah ia keras-keras. Maka mendekatlah mereka. Yusuf mencium semua saudaranya itu, dan ia menangis sambil memeluk mereka. "Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu." Setelah ayahnya dikuburkan, pulanglah Yusuf ke Mesir. Dia dan saudara-saudaranya dan semua orang yang turut pergi ke sana bersama-sama dengan dia untuk menguburkan ayahnya itu. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, "Boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya." Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, "Kami datang untuk menjadi budakmu." Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan
Ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Lalu menangislah Yusuf. Yusuf berkata kepada mereka, Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Yusuf, ia tetap tinggal di Mesir beserta kaum keluarganya, dan Yusuf hidup 110 tahun. Nah adik-adik, setelah kita menonton film tadi, ya tolong diingat ya adik-adik, ceritanya tadi sama dengan firman hari ini, yang mana kita tonton tadi. Si Yusuf adalah anak Bapak Yakub. Bapak Yakub mempunyai banyak anak adik-adik, dan Yusuf mempunyai saudara-saudara. Yusuf adalah anak kesayangan Bapak Yakub adik-adik. Karena apa? Karena Yusuf rajin bekerja, membantu ayahnya, membantu saudara-saudaranya. Makanya dia menjadi anak kesayangan ayahnya. Melihat semua itu adik-adik, abang-abang Yusuf, saudara-saudara Yusuf, benci kepada Yusuf, iri hati melihat Yusuf menjadi anak kesayangan ayahnya. Mulailah adik-adik, abang-abangnya Yusuf merencanakan kejahatan terhadap Yusuf, merencanakan ingin mencelakakan Yusuf adik-adik. Maka dari itu mulailah mereka ingin mencelakakan Yusuf, membuang Yusuf ke sumur kosong, bahkan ingin membunuh Yusuf adik-adik. Tapi tidak jadi. Yusuf akhirnya dijual kepada saudagar orang Mesir. Sampailah si Yusuf di Mesir adik-adik, hidupnya selalu baik, taat kepada Tuhan Allah, sehingga Tuhan Allah menjadikan Yusuf seorang yang ternama, menjadi seorang kepercayaan raja adik-adik. Yusuf menjadi yang berkuasa di Mesir, sehingga semua orang di Mesir taat dan patuh pada Yusuf. Nah adik-adik, itulah, walaupun abang-abangnya Yusuf sudah berbuat jahat, sudah mencelakakan Yusuf, tapi Yusuf tidak membalaskan kejahatan abang-abangnya adik-adik. Malahan adik-adik, dia mau memaafkan abang-abangnya, mengampuni kesalahan abang-abangnya. Dan Yusuf tetap berbuat baik, tetap bersikap baik kepada abang-abangnya. Kenapa ya Yusuf bersikap baik kepada abang-abangnya, biarpun Yusuf sudah dijahati? Iya adik-adik, karena Yusuf adik-adik tahu, walaupun abang-abangnya sudah jahat, walaupun abang-abangnya sudah mereka-rekakan kejahatan kepada Yusuf, tapi Yusuf tahu adik-adik, Tuhan mereka-rekakan kebaikan. Tuhan memberikan kebaikan kepada Yusuf, sehingga Yusuf selalu dilindungi oleh Tuhan Allah, dikasihi Tuhan dan diberkati Tuhan dimanapun Yusuf berada. Dan yang kedua adik-adik, Yusuf berbuat baik, bersikap baik, karena Yusuf tahu adik-adik, di dalam hati Yusuf ada kasih Tuhan. Karena hanya kasih Tuhan adik-adik yang bisa mengalahkan kejahatan. Nah adik-adik, firman hari ini kita diajarkan untuk bisa memaafkan orang yang pernah jahat kepada kita, orang yang pernah bersalah kepada kita, supaya kita maafkan. Dan itulah yang diinginkan oleh Tuhan, mau memaafkan. Seperti si Yusuf, dia mau memaafkan saudara-saudaranya dan bersikap baik. Nah adik-adik, pernah gak merasa geram, marah, emosi kepada seseorang contohnya? Awas ya, nanti aku balas. Ayo, pernah gak seperti itu? Tentu tidak ya adik-adik. Karena apa adik-adik? Tuhan Allah tidak suka anak yang punya hati yang jahat.
Tuhan menyukai anak-anak yang baik hati. Nah, adik-adik juga pernahkah merasakan kalau di rumah contohnya abangnya suka merebut makanan kalian karena kalian makannya lama, jadi abangnya ngerempas makanan. Dan kalau kakaknya di rumah juga sudah dibagi mama uang jajannya masing-masing, uang jajan kalian juga direbut oleh abang dan kakak. Wah, ada juga kalau kita lagi bermain, kita dituduh merusak mainan teman kita itu. Di sekolah atau di sekolah minggu adik-adik, kita diejek, tidak bisa nyanyi. Banyak sekali adik-adik ya. Apalagi kalau di sekolah kita dipaksa memberikan contekan kepada orang yang malas membuat PR. Banyak sekali kejahatan teman-teman kita, kesalahan teman-teman kita, atau perbuatan abang kita juga di rumah. Kita harus mau mengampuninya adik-adik. Kita mau memaafkannya. Dan kita juga harus mau meminta maaf kepada orang yang sudah kita sakiti. Nah adik-adik, kenapa Tuhan Allah menyuruh kita berbuat baik adik-adik? Karena seperti Yusuf tadi, Tuhan Allah selalu melindungi, menyertai orang yang berbuat baik. Mari adik-adik, kita belajar untuk memaafkan orang yang sudah bersalah kepada kita. Sekalipun dia musuh kita, harus kita doakan supaya dia bisa berbuat yang lebih baik lagi. Ingat adik-adik, Tuhan Yesus mengasihi kita. Tuhan Yesus baik karena dia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, sehingga kita memperoleh keselamatan dari Tuhan Yesus. Yang kedua adik-adik, ingat, teladan Tuhan Yesus harus kita tiru. Memaafkan harus dengan tulus hati, bukan cuma berjabat tangan, maafkan saya, bukan cuma dengan mulut, maafkan saya, tapi hendaklah dengan hati yang jujur dan dengan perbuatan. Yang ketiga adik-adik, memaafkan itu bukan berarti kita kalah, bukan berarti kita lemah, tetapi itulah yang diinginkan oleh Tuhan, supaya kita semua anak-anak Tuhan hidup dalam kasih, baik di rumah, di sekolah, di tempat kita bermain, atau dimanapun saja, karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita, dan hendaklah kita menjadi anak-anak pembawa damai. Ingat juga adik-adik, doa yang diajarkan Tuhan Yesus, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Demikianlah adik-adik, itulah yang diajarkan firman Tuhan hari ini. Hendaklah kita hidup baik dan taat di mata Tuhan, supaya kita menjadi anak-anak yang penuh cinta kasih. Mari adik-adik semua bangkit berdiri, kita akan memperagakan seperti yang kakak peragakan ini, ya. Kakak beri contoh dan kalian nanti mengikutinya. Aku mau memaafkan orang lain. Sekali lagi adik-adik, aku mau memaafkan orang lain. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, Kau sudah menyertai kami mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu hari ini mengajarkan kami supaya kami mau memaafkan orang yang bersalah kepada kami. Ajari kami Tuhan supaya kami bisa berbuat itu. Tuhan Yesus, kami berdoa buat semua anak-anak sekolah minggu Maranatha Tuhan. Berkati mereka yang belajar di rumah, berkati mereka yang beribadah di rumah, begitu juga bermain di rumah, sehingga mereka selalu bersukacita dan bersemangat di dalam menjalankan kehidupan mereka. Berkati juga semua orang tua kami Tuhan, dimanapun mereka berada, berikan umur yang panjang sehingga mereka semua sehat dan bahagia selalu. Terima kasih Tuhan Yesus, banyak sekali dosa dan salah yang kami perbuat. Kami mohon ampun ya Bapa, supaya kami layak di hadapan-Mu. Inilah Tuhan doa kami, anak-anak-Mu.
Amin. Adik-adik, kita mau mengumpulkan persembahan. Kita siapkan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Sebelum kita mengumpulkan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 302, Ku Beri Persembahan. Nah adik-adik, selesai sudah ibadah kita hari ini. Mari kita bangkit berdiri, kita tutup ibadah kita, dan kita terlebih dahulu mendoakan persembahan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami, karena Tuhan sudah memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami sudah menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Marilah adik-adik sama-sama kita mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah kita. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nyalah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kamu dan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera. Amin.
siapa yang tahu lagu ini? Pelangi-pelangi, alangkah indahmu. Pasti semua tahu ya lagu Pelangi-pelangi. Siapa yang tahu warna-warna pelangi apa saja? Ya, benar. Merah, kuning, hijau, biru. Pokoknya kalau udah disatukan, warnanya jadi cantik. Nah, adik-adik, kreativitas kita hari ini ada hubungannya sama khotbah tadi. Khotbah tadi bagaimana Yusuf punya hati yang mau memaafkan saudara-saudaranya. Hatinya Yusuf yang penuh maaf itu seperti indahnya pelangi. Dan kreativitas kita hari ini adalah hati seindah pelangi. Dan bahan-bahannya adalah sebagai berikut. Dan cara membuatnya adalah sebagai berikut. Adik-adik ambil kertas HVS. Nah, setelah diambil kertas HVS ini, adik-adik buat pola gambar hati atau love ya, adik-adik. Adik-adik gambar pola gambar hati. Nanti hasilnya seperti ini. Hatinya adik-adik ada yang besar, ada yang sedang, ada yang kecil. Jangan semuanya ukurannya sama. Mulai dari yang besar, lebih kecil, dan lebih kecil lagi. Nanti kalau sudah dibuat pola hatinya, adik-adik ambil gunting. Adik-adik gunting hatinya semua itu. Lalu ambillah krayon. Adik-adik ambil krayon, warnai hati yang tadi sudah dibentuk itu, diwarnai. Boleh yang pertamanya merah, boleh yang keduanya hijau, boleh yang ketiganya biru, merah, kuning, semuanya pokoknya warna-warna pelangi. Nanti kalau sudah digunting, disatukan pakai lem ya adik-adik gambarnya. Hati yang paling besar itu pertama, lalu ditimpa lagi sama yang lebih kecilnya, lebih kecilnya, lebih kecilnya. Hasilnya akan cantik seperti ini. Karena khotbah kita hari ini tentang memaafkan, gambar hati yang tadi yang sudah diwarnai seindah pelangi tadi, adik-adik jangan lupa tulis kata-kata aku anak pemaaf. Aku anak pemaaf. Nah, bagus kan adik-adik? Hati kita yang sudah kita buat hari ini seindah pelangi seperti hatinya Yusuf. Kalau adik-adik mau punya hati yang seindah pelangi ini, berbuatlah penuh maaf seperti Yusuf. Demikianlah kreativitas kita hari ini. Adik-adik kalau sudah jangan lupa difoto, kirimkan ke guru sektornya masing-masing. Nah, tetap semangat untuk melakukan kreativitas dan ibadah online. Adik-adik di rumah tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.